Ibu Ima. Halo Ibu Ima. Halo. Lalu ya sudah bergabung dengan saya Ibu Evi dari Anugerah Farmindo Lestari. Halo Ibu. Halo. Nah Ibu ya. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah sehat. Kamu Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah sehat. Saat ini kita harus syukurlah. tetap semangat ya Ibu ya, meskipun keadaannya ya kita doakan segera membaik. Ya, amin Puri. Amin, amin. Oke, baiklah Ibu Evi. Teman-teman, Ibu Evi ini adalah Head of Talent Acquisition dan Senior HRBP di APL yang hari ini akan berbagi kepada kita semua tentang gimana dunia kerja di APL dan kesempatan internship di APL. Dan setelah itu juga akan ada Kak Medi yang telah menyelesaikan internship-nya di IPL dan sekarang sudah menjadi karyawan tetap ya di IPL. Nanti teman-teman bisa langsung bertanya dan bisa langsung bertanya di chat box ya Ibu. Nanti akan langsung dijawab oleh Bu Evi. Boleh. Oke, kalau gitu supaya lebih kayaknya udah nggak sabar nih teman-teman sudah menunggu. Kita langsung aja ya Ibu, boleh dapat langsung di-share untuk materinya. Terima kasih teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya ya. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Senang sekali APL mendapatkan kesempatan untuk kesekian kalinya ya untuk bisa berkenalan dengan teman-teman semua di hari ini ya. Mungkin ada beberapa teman yang sudah pernah mendengar apa itu PT Anugerah Farmindo Lestari atau yang dikenal dengan APL. Mungkin bisa ketik ya dengan menuliskan Y jika pernah mendengar dan bisa menuliskan T jika tidak pernah mendengar ya di dalam chat box. Silahkan ya. Oke, baiklah pada kesempatan ini kita akan menjelaskan APL itu adalah perusahaan apa ya, dan juga servis yang kita berikan itu apa saja, dan apa kaitannya misalnya dengan Zuli Pharma ya. Silahkan bisa dilihat dalam screen ini. Jadi tentang Zuli Pharma yaitu leading healthcare service provider in Asia. Ya, jadi kita sudah ada di 13 negara di Asia dan sudah berdiri sejak tahun 1922. Ya, jadi perusahaan ini bukan perusahaan yang baru berdiri kemarin ya teman-teman semua. Jadi perusahaan yang sudah hampir masuk 1 abad ya, 100 tahun usianya serve masyarakat di Asia pada khususnya. Dan privately owned artinya pemiliknya adalah keluarga dari Zuli ya, jadi makanya namanya juga Zuli Pharma ya. Mereka berasal dari Swiss ya, dan memang berkembang pertama kalinya Zuli Pharma itu di Filipina ya. Jadi sangat besar pada saat itu di Filipina, lalu bergerak ke 13 negara yang lainnya termasuk di Indonesia ya. Dan untuk jumlah karyawannya sendiri sudah ada 10.000 dengan total dari APL berjumlah sekitar 2.600 sampai 2.700-an sekarang ini. Dan total sales-nya itu sudah 10 miliar dolar US tahun 2017. Sementara dari APL tahun 2019 itu sudah mencapai 15 triliun. Ya, 15 triliun rupiah. Seperti itu. Jika ada pertanyaan tentang Zuli Pharma dan apa kaitannya dengan APL, silahkan bisa dituliskan di dalam chat box. Ya, silahkan teman-teman. Nah, bicara soal ZP Mission atau misi dari Zuli Pharma yang meng-guide kita ke dalam bagaimana kita berusaha di setiap market yang ada di Asia, ya, adalah making healthcare more accessible. Artinya, kita berusaha untuk menciptakan pemeliharaan kesehatan ya yang bisa dijangkau oleh semua orang sampai dengan ke pasien ya. Jadi speed dalam hal pengiriman itu menjadi core kompetensi kita, dan coverage kita di seluruh Asia itu adalah salah satu dari core kompetensi Zuli Pharma.
ya, karena mungkin teman-teman cukup mendengar ya di dunia healthcare atau pharmaceutical itu ada pabrikan, ya, ada memproduksi obat, membuat obat. Nah, kita tugasnya adalah mengirimkan obat-obatan tersebut ke seluruh pelosok Indonesia, ya, ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ini adalah visi dari APL, ya, align dengan making healthcare more accessible itu, ya, tujuan ataupun visi daripada APL adalah menciptakan kesejahteraan, ya, dengan menghubungkan Indonesia dan solusi kesehatan yang terpercaya, ya. Jadi dalam hal ini teman-teman harus cukup menganalogikannya adalah seperti bagaimana dari pabrikan itu membuat obat, ya, lalu kita bertugas untuk mengirimkannya ke seluruh pelosok, ya, itu dalam kualitas yang terbaik, ya, sesuai dengan standar yang ada, ya, standar yang berlaku, baik itu di pemerintahan dalam skala lokal, ya, maupun internasional, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya regulasi yang ada dari BPOM misalnya, itu kita harus follow, ya. Regulasi yang datangnya dari Zuli Pharma misalnya, itu kita harus patuhi, ya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk yang kita kirimkan itu dalam kualitas yang terbaik, ya, sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi kan kita nggak mungkin ya menggunakan atau mengkonsumsi obat yang sudah rusak misalnya gitu, ya. Atau misalnya contohnya seperti kita beli vaksin ya untuk anak kita gitu ya, dalam kondisi yang rusak, tidak berada dalam suhu yang seharusnya. Ya, suhu seharusnya itu untuk vaksin adalah 2-8 derajat Celcius. Jadi teman-teman bisa bayangkan ketika obat itu kita terima dari pabrikan, ya, dalam suhu 2-8 derajat Celcius, sampai ke Papua itu sama juga, suhunya harus sama gitu. Kalau lebih atau kurang dari 2-8 derajat Celcius, maka vaksinnya akan rusak, ya. Jadi bisa dibayangkan ketika kita membeli vaksin yang mahal itu, kemudian disuntikkan ke anak kita dan dalam kondisi yang rusak, yang ada malah sakit, bukan sehat, ya. Nah, jadi dalam hal ini standar yang ada di APL itu harus betul-betul dijaga, ya. Jadi dalam hal quality, ya, itu harus dipastikan kita menjaga produk-produk dari klien, produk-produk yang dipercayakan oleh prinsipal ke kita dari pihak pabrikan, ya, itu harus dalam kondisi yang terbaik, seperti itu, ya. Dan tidak mudah untuk menjadi distributor di farmasi, ya, karena tadi aturannya banyak, ya, regulasinya banyak, lagi pula ini kan berhubungan dengan nyawa manusia, ya. Jadi supply chain-nya itu berbeda, ya, dengan misalnya produk pada umumnya, seperti itu, ya. Nah, belum bergerak ya. Nah, brand positioning dari APL sendiri adalah kita posisinya adalah sebagai the largest, ya, healthcare services company, ya, with world class distribution, ya, dengan commercial solution dan juga teknologi, ya, data yang bisa mensupport kebutuhan healthcare, ya, di Indonesia. Ya, jadi dalam hal teknologi kita upayakan untuk selalu terus mengikuti kebutuhan dari market, ya. Nanti secara spesifik kita bisa explore ya lebih jauh jika teman-teman misalnya masuk ke tim IT, ya. Teman-teman dari BINUS itu paling semangat tuh ya masuk ke tim IT di APL karena betul-betul seperti bekerja, mereka terlibat dalam banyak proyek, ya. Saya lihat sendiri bagaimana teman-teman itu terlibat dalam implementasi SAP, mengupgrade dari versi 4 ke versi 6, ya. Kemudian mereka itu membuat seperti dashboard, bagaimana bikin after sale service-nya, ya, bagaimana membuat communication-nya, membuild komunikasinya untuk para user sehingga mereka bisa gitu ya dalam hal mengimplementasikan
project tersebut ya pada saat itu bekerjanya wah luar biasa tuh ya pada saat itu, dan itu pengalaman yang tidak mungkin tidak bisa diberikan gitu ya oleh company lain ya selain APL pada saat itu. Saya lihat sendiri ya kesibukan mereka dan mereka sangat excited gitu ya pada saat itu. Kita percayakan mereka untuk terlibat dalam proyek-proyek besar kita. Nah, untuk core values APL ya, culture kita di-drive oleh integrity and trust, innovation, collaboration, passion for excellence, dan personal growth ya. Nah, essence daripada 5 hal ini ya, itu kita punya yang disebut dengan JJSS ya, jelas, jujur, saling mendukung dan saling menghargai ya. Jadi sangat singkat ya. Jadi ini adalah culture yang kita build ketika kita bekerja dalam interaksi kita sehari-hari, itu kita selalu menganut JJSS ini ya. Jadi bukan jalan-jalan sore-sore ya, tapi ini benar-benar jujur, jelas ya, saling mendukung dan saling menghargai secara dua arah. Jadi kalau misalnya kita misalnya merasa tidak jelas gitu ketika diberikan instruksi, Pak, lu JJSS nih Pak, saya tidak jelas mengenai apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kita langsung culture-nya adalah membuild komunikasi yang transparan ya, seperti itu. Itu yang menjadi culture di APL. Dan untuk perusahaan distribusi ya, karena kita itu ibaratnya seperti dihimpit ya dari principal dan juga customer ya, dari klien, dari pabrikan dan juga customer kita, dari rumah sakit. Customer kita itu seperti hospitals tadi ya, kemudian misalnya toko obat ya, drugstore seperti itu, misalnya kayak Watson ya, itu saya nyebutin merek aja nggak apa-apa soalnya itu customer kita ya, misalnya RSCM ya, itu customer kita. Terus apalagi semua ya yang akunnya besar, rumah sakit besar itu adalah customer dari APL ya. Jadi kita ada di tengah-tengahnya ya, kita harus pastikan bahwa kita bisa melayani keduanya, baik itu dari pihak klien dan juga customer kita ya. Maka integrity and trust itu adalah hal yang paling menjadi fondasi ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya integrity and trust itu tidak ada ya, core values yang lain itu akan rontok ya seketika ya, karena ibaratnya pabrikan itu mempercayakan produknya kita jaga di gudang ya, tidak boleh sampai kececeran, tidak boleh misalnya ditaruh tidak di tempat semestinya ya, atau misalnya kan nggak mungkin klien melihat produknya itu ada misalnya tergeletak di pintu tanpa kita terima dengan baik misalnya, atau misalnya tidak ada di dalam sistem dan sebagainya ya. Jadi core services itulah yang kita upayakan untuk kita selalu pertahankan quality-nya ya dalam pekerjaan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, ini adalah APL secara umum ya, kita sudah serve Indonesia selama 35 tahun ya. Nah, ini secara umum kita punya 84.000 meter square warehouse ya, dan juga kantor ya. Jadi kita punya 26 cabang ya di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga punya 2 sales office ya. Sekarang ini bahkan bisa bergerak menjadi 3. Jadi selalu dalam perjalanannya kita selalu berkembang untuk menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan customers ya. Itu bisa dibilang jadi dalam setiap kantor cabang dia punya gudang dan dia juga punya kantor atau office-nya sendiri untuk mengurusi penjualan ya, untuk mengurusi katakanlah faktur, penagihan ya, sales yang datang dari sesudah mereka datang dari toko, mereka kembali ke kantor, itu ada office-nya ya. Lalu untuk NDC kita sebut dengan National Distribution Center, itu kita baru invest ya, lumayan besar ya, di lahan sebesar 4 hektar. Di sana kita punya distribution center ya. Jadi distribution center itu adalah senternya, pusatnya kita menerima barang dari semua pabrikan, dari semua klien kita ya. Klien kita itu rata-rata multinational company ya, seperti misalnya AstraZeneca ya, lalu Boehringer misalnya, GlaxoSmithKline ya, Bayer dan lain-lain ya. Jadi itu mereka semua top player lah ya di kelasnya ya.
dan mereka percayakan untuk pendistribusiannya itu adalah ke APL, ya. Kenapa? Karena APL itu adalah multinational company dan sudah punya standar pergudangan yang memenuhi standar internasional, ya, dan sangat menjaga ya standar yang tertinggi dalam hal quality ya, penyimpanan dan pengirimannya ya, sampai dengan ke customer kita, sampai ke pasien. Nah, kita ada di 537 kota yang dikunjungi oleh sales force kita. Kemudian sistem kita itu menggunakan SAP ya. Jadi versi terbaru dan itu sudah cloud based ya. Jadi tidak banyak ya perusahaan yang bisa berani untuk menggunakan aplikasi SAP yang sudah cloud ya. Jadi biasanya mereka bukan cloud based, jadi benar-benar hanya disimpan dalam lokal server saja. Tapi kalau APL itu sudah cloud ya, dan transaksinya juga banyak ya, luar biasa ya. Itu transaksi ada invoice hariannya kurang lebih sekitar 20.000 invoice itu per hari, itu kita harus settle ya setiap harinya ya, dari seluruh Indonesia. Kemudian ini NDC penampakannya dari atas seperti ini. Lalu kita juga punya 79 kota di mana kita ada dedicated sales di situ. Dan kemudian sistem di HR juga sudah menggunakan SAP juga. Kita baru saja go live untuk menggunakan SAP, dari sebelumnya itu Oracle. Ya, intinya kita berusaha untuk menyesuaikan ya dengan kebutuhan bisnis supaya datanya bisa lebih terintegrasi dengan mudah ya. Kemudian untuk SKU-nya sendiri itu 5.000 lebih ya yang aktif ya. Kalau bicara yang aktif itu hanya 5.000-an ya, tapi kalau bicara soal total semua SKU itu kita udah berapa digit ya, kayaknya sudah puluhan ribu ya yang saya tahu ya. Sekarang saya tidak tahu berapa persisnya, tapi karena kan prinsipal kita ini sekarang sudah ada di 63. Jadi kebayang ya, ada 63 perusahaan seperti tadi GlaxoSmithKline, kemudian AZI tadi, itu ada 60-an, 63 ya, itu semua harus kita serve ya. Jadi sangat kompleks ya scope dari APL. Kita harus serve ke 63 itu dengan requirement yang berbeda-beda, harus siap diaudit juga oleh mereka ya. Dan auditnya juga mereka cukup kencang ya, mereka menggunakan standar juga yang tinggi, dan kita harus pastikan bahwa bisnis proses itu in place ya, sesuai dengan prosedur yang berlaku ya. Dan untuk karyawan kita di angka sekitar 2.700-an, dan setengahnya itu adalah teman-teman kita di sales. Kemudian tadi dijelaskan juga bahwa kita sangat melek sama yang namanya teknologi data ya. Kita punya namanya ZP Insider. Jadi semua, karena kebetulan pemain di farmasi itu adalah klien kita, jadi data itu kita punya banyak ya. Penjualan ya, jadi dashboard segala macam yang memudahkan kita untuk melihat peta gitu ya, penjualan secara makro gitu ya, itu kita punya ya, kita punya servisnya ya. Kemudian 2019 ya sudah di angka 16 triliun ya sales kita, jadi kita adalah perusahaan dengan 2 digit triliun ya in sales ya, sales result. Kemudian kita sudah comply dengan ISO 27001 versi terbaru ya 2019 di NDC. Lalu kita juga punya 25.000 outlet yang direct selling dengan kita, transaksinya langsung dengan APL. Sementara 60.000 itu ya, 60.000 outlet itu melewati distributor kita, bukan dengan kita. Jadi kita juga bekerja sama dengan PBF ya, bekerja sama dengan Subdis yang ditunjuk untuk lebih menjangkau ya pelosok Indonesia. Jadi di Natuna sana kita masuk, jadi misal di Merauke sana kita bisa masuk ya. Jadi kebayang ya, produk itu misalnya seperti Panadol ya, itu harus sampai ke seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya Panadol itu tidak ada di misalnya Indomaret atau misalnya Alfa di lokasi kalian berada, itu berarti salahnya ada di APL, karena APL tidak cepat dalam mendistribusikannya. Kita di belakang layar ya, jadi kita tidak dikenal, jadi orang nggak akan tahu siapa sih yang nganterin barangnya gitu ya, tapi kan yang mereka kenal memang produknya ya, ada di store mereka seperti itu ya. Jadi disitulah servisnya APL.
Lalu 45% share-nya itu sudah di pharma market. Jadi kalau bicara soal vaksin itu yang pertama itu Bio Farma distribusinya, yang kedua itu adalah APL ya. Karena rata-rata manufacturer di vaksin ya, apalagi sekarang mau rame nih ya vaksin COVID ya, itu pasti kita akan sibuk banget ya. Itu misalnya seperti Pfizer ya, lalu misalnya seperti apa tuh namanya Glaxo juga punya, terus Boehringer juga punya, dan lain-lain. Itu semua banyak mempercayakan pengiriman vaksinnya ke APL. Karena itu tadi kita punya cold chain room ya, yang sudah lengkap ya di seluruh Indonesia, sehingga dalam pengirimannya kualitas produk itu bisa sampai ke customer kita dengan baik. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bisa mengerti ya, cukup bisa paham ya service kita seperti apa. Disitulah peranan kita. Ya, kemudian kalau bicara soal growth sales itu dibandingkan tahun sebelumnya kita sudah 5% ya. Lalu kemudian ini adalah beberapa foto ya dari gudang dan juga sertifikasi yang banyak kita dapatkan ya. Paling baru ini award yang kita dapat, misalnya kita baru aja mendapatkan dari HR Asia ya, terpilih sebagai company ya, a great place to work for ya. Dari dibandingkan dengan ada berapa ya total semua yang ikut ya, 40-an kalau nggak salah ya, dan kita salah satunya dari APL. Ini adalah award kita yang ketiga. Jadi kita selalu ikut 2 tahun sekali aja untuk cek ombak juga gitu, apakah karyawan kita happy, engage ya, dan juga kita ingin tahu posisi kita dibandingkan dengan market pada umumnya. Jadi kita bisa cukup bangga ya bahwa HCD di APL memiliki best practice yang bisa bisa di-compete lah gitu ya dengan market pada umumnya. Seperti itu. Berikutnya ya apa ini? Nah, saat ini kita memiliki yang disebut dengan sustainability program. Ini kan lagi marak ya di mana-mana ya. Bagaimana kita bisa berkontribusi kepada masyarakat luar ya. Bagaimana kita bisa memberikan impact kepada orang-orang di sekitar kita ya. Di sini bisa dilihat bahwa Zuli Pharma secara umum ya dan APL termasuk diantaranya join dalam UN Global Compact ya, dan kita sudah publish ya komunikasinya mengenai hal ini. Lalu kemudian kita juga members dari Green Freight Asia ya, dalam hal fleet efisiensi, reduce carbon emisi ya, dan juga bagaimana kita terlibat dalam promote eco driving ya, bagaimana kita bisa betul-betul berkontribusi terhadap masyarakat ya di luar kita. Ya, kemudian kita juga termasuk mendapatkan EcoVadis Silver Medal ya, ini ajang yang bergengsi ya dalam hal sustainability program ya, di mana skor kita adalah 64. Jadi ada skor-skornya ya. Jadi ada platinum, ada gold, kemudian ada silver dan bronze gitu ya, dan Zuli Pharma itu mendapatkan silver medal ya. Kita akan terus berupaya untuk mendapatkan platinum ya, medal gitu ya dalam hal ini, dalam EcoVadis CSR rating. Ya, jadi itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan ya, di antara misalnya kita terlibat, ini ada fotonya ya, dengan Wahana Visi ya, kita bantu mereka karena kita kuat di distribusi. Jadi misalnya kita mengirimkan buku-buku ya kepada masyarakat di pelosok sana ya, lewat shipping yang kita miliki, armada yang kita miliki ya. Kemudian kita juga misalnya juga bangun yang namanya perpustakaan ya di daerah Banten ya, sehingga mereka memiliki perpustakaan yang layak ya, sehingga mereka bisa membaca gitu buku-buku yang bagus-bagus gitu kualitasnya dari APL. Itu diantaranya.
Ini adalah logo kita ya, untuk sustainable program. Nah, ini adalah foto-fotonya ya, di mana kita punya yang namanya program Nurturing Talent ya, dengan program MT Management Trainee ya, di mana teman-teman bisa berkontribusi ya, apa namanya, belajar di APL, belajar bisnis prosesnya. Ini adalah salah satu upaya kita untuk menjadi bagian dalam upaya mencerdaskan ya para millennials ya, para tunas bangsa ya, lewat program manajemen trainee ini. Kemudian kita juga punya program untuk pilar respecting the environment ya. Ini adalah program di mana kita juga mengajak teman-teman semua untuk melakukan penghijauan di area kantor, di rumah ya, dan lain-lain. Nah, lalu kalau bicara soal quality ya, kita setting the highest standard of integrity. Ini adalah cold room kita ya. Di sini bisa kelihatan ya boxnya. Ini suhunya dingin banget. Itu kalau teman-teman masuk ke situ bisa membeku ya. Itu suhunya di antara 2 sampai 8 derajat Celcius tadi yang tadi saya sebutkan. Jadi masuk ke situ tuh harus pakai baju yang kayak gini nih. Ya, jaketnya tebal banget gitu. Ya, ini ada di setiap cabang di mana kita beroperasi ya. Dan kemudian di masa pandemi ini banyak upaya yang kita lakukan, diantaranya memaksimalkan berinteraksi dengan secara online ya. Kita sudah apply Office 365 ya, kita gunakan Teams meeting ya dalam setiap kita berinteraksi dengan karyawan, baik itu misalnya gathering, training ya, dan lain-lain ya. Ini adalah teman-teman para MT ya, manajemen trainee yang ada dari mereka macam-macam ya, ada yang dari Unpad, dari UGM gitu. Kita cukup banyak melakukan job expo ya di kampus-kampus, diantaranya juga di BINUS ya. Nanti kita akan mendengarkan cerita dari Medi ya sebagai bagian dari HCD yang kita hire dari program internship ini ya. Ini adalah kantor kita ya. Jadi kalau bicara soal kantor, office kita sih sudah enak ya. Jadi sudah apa ya, kekinian lah ya kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Saya pernah masuk, saya masuk dari 2013 ya. Jadi bisa dibandingkan dulu dengan sekarang itu lain banget ya kondisinya. Ya, dan kita berusaha untuk terus melakukan perbaikan ya setiap tahunnya dalam segala hal. Okay. Nah, ini adalah foto-foto ya yang menunjukkan program yang sudah kita build ya. Ini misalnya ya teman-teman waktu itu lagi apa nih, waktu itu kalau nggak salah lagi grand launching ya, apa stock opening ini ya, kondisinya seperti ini ya. Lalu kita juga punya program ya di setiap, jadi apa namanya, ZP Unite ya, teman-teman ya menunjukkan aktivitas seperti ini. Ini adalah bagaimana kita melakukan penghijauan di rumah ya. Banyak programnya ya yang kita lakukan di APL. Terus kita juga punya no plastic ya program ya. Lalu kita juga punya award yang kita berikan kepada para best employee ya setiap tahun. Lalu ini adalah MT kita tahun 2019 ya. Dan banyak lagi ya health talk yang kita lakukan, kemudian sport tim ya, sport community di APL juga ada misalnya yang suka main sepeda, ada klubnya yang suka lari, ada yang suka naik gunung ya, ada juga ya. Itu karena apa yang bisa dibilang culture-nya di APL itu sangat kekeluargaan ya, teman-teman semua itu merasa bahwa APL ini adalah rumah kedua ya untuk teman-teman. Dan ini juga lucu nih ya, kalau bicara soal di APL itu ya, kalau misalnya punya program misalnya Natalan, itu lucunya bahkan panitianya itu rata-rata muslim gitu, dan mereka lebih semangat gitu daripada teman-teman yang non muslim ya, bukan membedakan ya, tapi mereka tuh kayaknya idenya wah seru banget lah gitu ya.
Jadi semua bisa datang ke acara itu, bahkan sebaliknya kalau lagi bisa ada buka puasa ya, yang apa namanya jadi ketua intinya juga banyak juga non muslimnya gitu. Mereka bikin dekor-dekor gitu yang menarik dan semuanya saling bekerja sama. Saya sih baru merasakan di sini sih ya, untuk hal seperti ini kita sangat diverse ya, untuk inclusiveness seperti itu juga sangat terasa. Nah, kalau bicara soal APL internship program seperti ini ya, bagian dari program sustainability kita ya, kita punya banyak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mau belajar di APL ya, belajar bisnis prosesnya ya, dan kita betul-betul memberikan kesempatan itu ya, kita berikan investasinya selengkap-lengkapnya gitu ya kepada teman-teman. Jadi kita nggak ada cerita membeda-bedakan gitu ya. Bahkan teman-teman intern itu di kita banyak terlibat juga dalam program-program engagement ya, aktivitas atau event-event yang ada di perusahaan, dan mereka bisa dibilang ya selalu dilibatkan lah untuk apapun ya yang kita punya gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah fasenya kalau bicara soal internship ya, kita melakukan rekrutmen, ini salah satunya usaha yang kita lakukan untuk mengenalkan APL ke teman-teman semua. Lalu sesudah di hire ya, itu ada interviewnya teman-teman, dan ini nggak mudah ya, benar. Jadi kita juga picky ya teman-teman, bukannya apa-apa, karena kita mau mutual gitu. Jadi teman-teman dapat belajarnya gitu ya, dan kita juga percaya gitu ya teman-teman untuk bisa menjalankan apa yang kita minta, yang kita expect gitu ya, supaya jadinya mutual gitu ya. Karena ini bisa dibilang intern kita itu bukan sekedar misalnya cuma fotokopi aja kayak gitu-gitu, enggak ya, ngurusin filing gitu, oh itu big no-no, enggak mungkin ya, kita harus punya project ya. Jadi setiap intern itu harus punya legasinya ya di APL seperti apa, dan kita juga di fase kedua kalau udah join ya teman-teman itu ada kesempatan untuk men-share ya apa challenge yang dihadapi, lalu kita juga punya training ya. Jadi ada sesi-sesi di mana kita lakukan yang namanya tea time ya, itu setiap 2 bulan sekali ya, lalu ada training juga ya, itu juga kalau nggak salah sekitar 2-3 kali juga ya Eva ya dalam selama program gitu. Nah itu kita build khusus gitu programnya untuk teman-teman semua. Nah nanti di fase akhir teman-teman harus mempresentasikan ya hasil dari apa yang teman-teman kerjakan ya selama ini di APL itu di para user kalian ya. Bahkan sampai VP juga ikut ya, VP-nya join loh. Kita benar-benar punya waktu khusus untuk teman-teman pada saat presentasi itu. Karena kita pengen dengar apa feedback-nya dari kacamata kalian semua. Seperti itu. Nah, kalau bicara soal apa aja sih internship yang ada sekarang ini, banyak banget ya. Kita tuh selalu ada, yaitu bisa dibilang, tanya deh sama Binus ya. Kalau bicara soal 3+1, APL itu termasuk yang selalu menyediakan tempat untuk teman-teman semua ya. Even itu di masa pandemi sekarang ini ya, kebutuhannya selalu ada. Misalnya ya, kita sekarang lagi membutuhkan intern untuk talent acquisition ya, itu kita sudah hire ya, Rida masuk sini ya, masuk dengan tim HCD. Terus kita juga punya supply chain ya, di tempatnya planning ya, itu jurusannya sih memang kita expect-nya adalah teknik industri ya. Lalu untuk finance juga kita expect teman-teman dari finance, accounting ya, atau dari accounting IS ya, manajemen, itu boleh untuk apply ya. Kemudian, nah ini syaratnya ya. Jadi ketika memilih intern ini, karena intern ini programnya sangat eksklusif juga ya, kita buat ya, kita benar-benar sediakan program khusus. Boleh dong ya APL juga pilih-pilih gitu dalam hal ini, karena teman-teman bisa cukup berbangga gitu ya dengan apa yang kalian nanti bisa dapat dalam intern kita. Dan semua rata-rata kalau saya tanya ya, anak-anak intern yang pernah kerja magang di APL itu udah pada punya kerja semua ya. Jadi lulus langsung udah bekerja. Wah, cepet banget. Ya Bu, kalau nggak ada intern di APL, wah saya nggak tahu mesti cerita apa gitu ketika di interview. Jadi artinya ya seneng sih ya bisa ngasih impact gitu, memberikan impact pada teman-teman semua gitu ya. Dan kita
Ya artinya teman-teman itu menjadi ambasador kita ya. Kita selalu tekankan bahwa untuk teman-teman ya, para intern masuk baik-baik, keluar baik-baik. Ayo jadi ambasador APL. Ceritakan ke orang-orang di luar sana apa yang sudah kalian dapatkan ya. Yang baik-baik ya di maintain, yang tidak baik tidak usah ditiru, seperti itu ya. Rata-rata sih semua feedbacknya positif ya. Lalu nah, kalau untuk yang tertarik apply ya, bisa mengunjungi website internship-nya BINUS ya. Ya, kalau bicara soal BINUS, anak saya kebetulan juga sekolah di BINUS ya, di BINUS High School Bekasi ya. Jadi saya sih punya engagement yang tinggi juga lah sama BINUS ya, dan rata-rata juga selalu deket lah sama teman-teman ya yang datang dari program ini ya, kita terus maintain hubungannya gitu ya, saling update ya dan lain-lain seperti itu. Oke, yang lainnya ya bicara soal bagaimana kita berkomunikasi, salah satunya communication channel yang kita miliki adalah LinkedIn ya. Jadi kita punya career page khusus ya. Tidak semua perusahaan punya career page karena itu bayar ya, mahal harganya. Nah, APL salah satu yang punya career page di LinkedIn. Jadi silakan follow APL di LinkedIn. Di sana akan banyak sekali teman-teman mendapatkan informasi tentang APL ya, tentang teknologi terkini ya, tentang apa sih service yang kita miliki sekarang, kemudian tentang culture-nya, karyawan-karyawannya seperti apa, baik-baik nggak ya, lingkungannya enak nggak ya gitu ya. Itu teman-teman bisa lihat semua di situ ya. Rata-rata teman-teman kita sih mukanya penuh senyum lah ya, nggak ada yang jahat ya, semuanya baik-baik ya, don't worry. Oke, ini adalah scan-nya, QR code-nya silahkan di-scan teman-teman, nanti langsung follow ya, dan juga ceritakan kepada teman-teman yang lain ya untuk follow APL ya, kalau mau dapat informasi tentang vacancy, kesempatan untuk berkarir dan lain-lain ya. Nah, ini adalah ya salah satu program kita ya. Kita punya yang namanya APL Click ya, di APL untuk internal komunikasi kita. Nah, ini program yang sudah di-blast ke semua karyawan. Ya, ini foto-fotonya juga kelihatan di sini. Ini teman-teman BINUS semua nih ya, yang join baru aja di pemagangan yang batch ke berapa ya itu kemarin ya, ketiga apa keempat ya. Pokoknya kita udah beberapa kali lah. Dan ini kayaknya 4 ya yang sekarang ini ya. Nah, ini adalah salah satu teman dari BINUS ya, yang join di marketing supportnya MDD ya. Dia di batch 4. Oh, kalau dia batch 4 berarti ini batch 5, berarti kita mau akan ke batch 6 ya. Saking banyaknya ya soalnya teman-teman ya, dan kita meng-hire intern itu lebih dari 6 lah ya, itu 6 sampai 12. Tergantung kebutuhannya. Kalau lagi project kita banyak kasih kesempatan intern. Oke, seperti itu ya, teman-teman juga ini dipublish juga nih di LinkedIn kita ya, untuk bicara soal intern di APL. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Waktu saya sudah ngabisin banyak nih. Silakan kalau ada pertanyaan. Medi juga bisa ini ya, bisa jump in. Silakan Matt, saya serahkan kepada MC. Oke, terima kasih banyak Bu Evi atas penjelasannya. Benar-benar eye-opening banget buat teman-teman yang akan mulai internship, karena buat join ke perusahaan itu benar-benar di kita waktu mulai magang awalnya kan benar-benar Bu, nggak ngerti harus apa, dan penjelasan Bu Evi tadi jelas banget Bu untuk kita yang baru memulai magang gitu. Ibu, kita mohon maaf waktunya tinggal 5 menit lagi. Apakah kita akan langsung ke pertanyaan saja, Ibu? Ya, langsung aja ke pertanyaannya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Baik, sebentar Ibu ya. Oke, kita lihat pertanyaan dari teman-teman. Dari Zaki Muhammad, Ibu. Selamat pagi, saya ingin bertanya, biasanya berapa lama magang di APL? Ya, ini satu pertanyaan dulu aja, Bu ya. Boleh.
Kita follow apa ketentuan yang ada dari BINUS ya. Betul, ya. Betul. Jadi biasanya 6 bulan ya, tapi ada juga yang 5 bulan seperti itu. Benar-benar tergantung dari periodenya. Ya kita follow aja. Baik. Sesuai periode magang kita ya, Zeki, kalau begitu. Ya. Lalu untuk nomor 2 ada dari John Rainara. Bu Evi, mau nanya apakah untuk jurusan bisnis atau manajemen yang berhubungan dengan supply chain dapat apply di SCM atau hanya khusus untuk industrial engineering? Oh gitu. Kalau terkait dengan supply chain ya, possibility-nya di luar teknik industri bisa saja ya, untuk apa namanya drop CV seperti itu ya. Tapi nanti biasanya memang kita kembalikan lagi pada kebutuhan user ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya sih tidak menutup kemungkinan ya untuk katakanlah dilihat. Yang saya lihat sih mereka sangat tertarik dengan CV yang menarik gitu ya. Jadi CV yang menarik itu tidak hanya bagus secara akademik gitu ya, tapi juga non akademiknya juga dilihat gitu. Dan ada juga kalau saya lihat user itu preferensinya misalnya karena dia dari USU misalnya dari Medan gitu ya, terus dia cukup tahu bahwa di sana tuh SMA tertentu itu yang baik gitu, yang terbagus di sana, nanti dia akan tertarik seperti itu. Jadi benar-benar tergantung user ya. Tapi nggak usah kecil hati, yang penting dicoba saja. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak nyoba ya. Betul, dicoba dulu. Baru kita tahu sampai mana. Benar, seperti gitu. itu. Oke, terima kasih Ibu. Nah, untuk selanjutnya ini pasti banyak dari teman-teman yang dari computer science. Dari Fred Michael bertanya, Ibu maaf, apakah ada lowongan untuk jurusan teknik informatika? Selalu ada ya, apa namanya kebutuhan untuk itu. Sekarang aja ada satu yang apa namanya masuk gitu ya. Tapi kalau tadi saya lihat kan memang untuk talent acquisition, kemudian SCM, dan satu lagi itu untuk apa namanya yang mau kita finance ya. Nanti biasanya akan muncul di websitenya BINUS ya. Silahkan ya di-apply saja. Dan tidak menutup kemungkinan apa namanya information system itu kita juga butuhkan misalnya untuk acara IS dan lain-lain seperti itu. Betul. Oke, baik. Jadi nanti bisa dicek di webnya internship ini saja Bu langsung ya? Iya, betul. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, mumpung masih ada waktu ini Bu. Ada yang bertanya dari Dilon Kristano. Selamat pagi Bu. Untuk SAP modul, apa saja yang ada di APL ya Bu? Kita itu karena distribusi ya, jadi kita bukan material manajemen ya, karena itu pabrik ya biasanya. Kalau kita itu lebih ke SD ya untuk sales distribution, lalu OTC, over the counter ya, terus yang kaitannya dengan collection tadi itu ya, lalu apa ya untuk ordering itu untuk sales order ya. Juga kebetulan saya waktu itu ikut projectnya, jadi apa namanya modulnya itu modul yang terkait dengan distribution gitu, bukan yang terkait dengan pabrikan. Lebih pinter lah teman-teman ya daripada seperti itu. Iya pertanyaannya juga pada pinter-pinter banget nih Bu. Iya benar. Saya sih kurang ini apa kurang canggih dibandingkan teman-teman ya yang sekarang. Itu selain ya kita berkembang terus ya Bu. Benar. Selain untuk bisnis atau komersial, SAP juga sekarang kita pakai untuk di HR. Oke. Kemudian cukup menjawab kalau gitu untuk Dilon ya. Iya. Ada 2 pertanyaan lagi mungkin Bu. Ya. Oh, sorry, maaf banget Bu, untuk waktunya sudah habis. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh ya Ibu? Oke. Oke, dari Febriandri bertanya, terima kasih atas presentasinya Bu Evi. Untuk jurusan Information System, apakah tersedia untuk perusahaan EPL Bu? Mungkin sama seperti IT tadi Bu ya? Iya, betul. Jadi bisa dilihat aja di website kita ya. Oke deh Bu. Satu lagi boleh deh Bu, mungkin dari Felix, penasaran ini. Aku nanya, untuk kantor dari APL sendiri lokasinya ada di mana?
Terus Iya, kita akan ada di apa saja? kita ada di Kowal ya, di depan FSC Senen. Lalu kita juga ada di Kelapa Gading di Komplek Pergudangan BGR ya. Kemudian kita juga ada di NDC Cikarang. Nah, teman-teman itu kadang-kadang harus berinteraksi di 3 area tersebut ya. Visible di situ, tapi biasanya mereka banyaknya sekarang ini karena sedang situasi pandemi ya, itu kita mostly online semua ya. Jadi kita tidak suggest untuk ke kantor gitu. Jadi interaksinya semuanya adalah via online seperti itu. Oh gitu. Saat ini juga masih seperti itu ya Bu ya? Ya masih di bulan keberapa WFH kita ya masih shifting seperti itu. Betul ya. Jadi kita jaga 2 arah ya. Kita jaga benar. Binus juga jaga teman-teman APL. Iya, kita juga ya berusaha yang terbaik ya Bu ya, untuk sembari jaga jarak, tapi juga pekerjaan juga harus tetap maksimal. Bagaimana caranya? Oke lah. Baiklah Ibu Evi, terima kasih banyak banget untuk penjelasannya, luar biasa, jelas banget untuk penjelasannya. Teman-teman juga terima kasih atas kehadirannya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa kami tampung terlebih dahulu ya Ibu Evi ya. Mungkin nanti kita bisa sampaikan ke Bu Evi untuk pertanyaannya. Oke, nah teman-teman, untuk evaluasinya mohon dapat diisi, dilihat langsung di layar. Sudah ada di layar. Boleh langsung diisi karena ini adalah untuk absennya teman-teman semua di feedback evaluasi ini. Gitu. Oke, sembari kita tunggu 2 menit kali ya untuk teman-teman mengisi evaluasi, mungkin boleh sambil menjawab sedikit Ibu pertanyaan. Sebentar ya. Oke. Kalau webnya itu kan memang web Binus kan ya, ininya ya? Iya Ibu, betul. Nanti untuk webnya dari web Binus. Betul. Ya, nanti biasanya kita akan undang, pilih dari CV-CV yang masuk, terus kita atur untuk interview, gitu. Iya, berarti nanti untuk periodenya sendiri pokoknya hanya menyesuaikan dari jadwalnya Binus ya Bu ya? Ya betul, kita follow ketentuan dari Binus. Siap Bu kalau gitu. Udah nggak ada lagi kesempatannya, user kita juga suka ketinggalan gitu. Iya. Gitu. Saya bilang ya anaknya juga belum ready gitu ya. Percakapan seperti itu kita sering ya lakukan ya. Iya benar. Teman-teman ini udah di-share lagi di chat oleh Bu Ima. Untuk dari Joswandi juga udah nge-share linknya. Terima kasih banyak. Iya. Oke teman-teman memang antusias banget nih Bu. Saling jawab pertanyaan dan pertanyaannya juga luar biasa deh. Benar. Sambil nunggu teman-teman mengisi, mungkin Medi juga bisa cerita masuk kali, Medi. Oh iya, halo Mbak Medi. Ayo, Matt, cerita. Halo, Bu Evi, Mbak Puri ya. Hai. Halo. Iya, suaraku kedengaran kan ya? Jelas banget. Iya, mungkin aku mungkin singkat aja kan, ya Mbak Puri ya. Perkenalkan, aku Medi, aku Binusian 2019. Hai. Dan aku itu dulu internship di APL di tahun 2018 akhir, di bulan Agustus. Aku dulu itu sebagai talent acquisition intern, full supporting end-to-end recruitment proses, internal maupun eksternal. Ya. Pengalaman 6 bulan mungkin bisa terasa singkat ataupun panjang ya, tapi selama 6 bulan itu aku banyak banget dapat pengalaman, nge-handle pekerjaannya secara langsung maupun pengalaman gimana sih di dunia kerja itu kita menempatkan diri kita secara langsung kayak gitu. Jadi saat aku skripsi dan udah lulus sidang itu, kebetulan masih kontak-kontakan secara baik dengan APL, apalagi dengan mentor dan coach aku dulu saat itu.
ditawarin tuh di approach juga kan, lagi ada posisi kosong untuk HR, mau coba apply atau enggak. Menurut aku ya kenapa tidak, karena aku udah tahu juga kan suasana di APL itu kayak gimana. Jadi saat itu aku apply, ikutin prosesnya dari awal, interview dengan HR, interview dengan user, online assessment juga, sampai akhir medical check up. Prosesnya itu kurang lebih sebulan kali ya untuk rekrutmennya. Dan itu setelah all clear juga sidang aku, walaupun belum ada ijazah, tapi aku udah lulus sidang kan. Sampai di 1 November itu aku join day pertama di APL. Dan sekarang udah hampir setahun di APL. Mantap ya. Medi ini cerita ya, banget, kita punya kegiatan apa, misalnya job fair gitu ya. Padahal tuh nggak dikasih apa-apa gitu, dia tuh mau bantuin kita gitu. Iya, pasti seru banget ya Medi ya. Kalau Oke deh, Mbak Medi, Bu Evi, mohon maaf sekali waktunya kebetulan sudah lewat dari 10.45 dan kebetulan ada sesi perusahaan yang akan masuk setelah ini. Oke, ya nggak apa-apa. Boleh lain kali nanti kita sharing ya, Medi. Boleh ya. Udah tersampaikan ya, Mbak. Sip, makasih banyak sharingnya ya Kak Medi untuk teman-teman, dan Bu Evi terima kasih banyak.